Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dio Pratama Ramadan dari Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 2. Di sini saya akan mengerjakan tugas UAS, yaitu mata kuliah teori sosial yang diampu oleh Dr. Kandidat Siswanto SPDI MSOS. Baik, untuk memefisienkan waktu, di sini saya akan menjelaskan yaitu dengan tema teori sosial kritis jargon Habermas. Untuk memefisienkan waktu, marilah kita simak pembahasan berikut. Di sini saya akan menjelaskan sedikit latar belakang Habermas. Jadi Habermas itu adalah seorang filsuf dan sosiolog yang terkenal dengan teori sosial kritisnya. Jadi teori sosial kritis Habermas merupakan pengembangan dan karya-karya Karl Marx, Weber, tetapi dengan pendekatan yang lebih fokus pada aspek komunikatif dan rasionalitas dalam masyarakat modern. Nah, oke. Sosial kritis Habermas ini juga menjadi landasan yang kuat untuk program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Nah, hubungan ini terletak pada beberapa aspek kunci, termasuk konsep komunikasi, ruang publik, dan kritik terhadap masyarakat modern. Nah, di sini ada beberapa penjelasan yang lebih rinci lagi mengenai hubungan antara teori sosial Habermas dengan program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Yang pertama itu dengan teori tindakan komunikatif. Nah, dalam program studi KPI, teori tindakan komunikatif Habermas sangat relevan karena menekan pentingnya komunikasi yang rasional dan dialogis dalam mencapai pemahaman dan konsensus. Nah, jadi di sini ada penerapan dalam dakwahnya. Dalam dakwah sebagai salah satu aspek utama dari penyiaran Islam. Nah, untuk bertujuan apa? Untuk bertujuan menyampaikan pesan-pesan agama kepada masyarakat. Jadi cara menggunakannya itu dengan pendekatan tindakan komunikatif. Dakwah dapat dilakukan dengan cara yang lebih dialogis, di mana pendakwah dan audiens lebih berinteraksi secara aktif untuk mencapai pemahaman bersama. Nah, di sini ada komunikasi efektif juga. Program studi komunikasi dan penyiaran Islam dapat mengajarkan pentingnya mendengarkan dan berkomunikasi dengan cara yang terbuka dan inklusif sesuai dengan prinsip-prinsip rasionalitas komunikatif. Nah, yang keduanya yaitu ada ruang publik. Nah, Habermas mengembangkan ruang publik sebagai arena di mana individu dapat berinteraksi secara bebas dan rasional tentang isu-isu publik. Nah, di dalam forum diskusi Islam pun dalamnya dapat konteks penyiaran Islam. Ruang publik dapat diterjemahkan sebagai forum diskusi dan lain-lainnya, baik itu offline maupun online, di mana masyarakat dapat mendiskusikan isu-isu keagamaan secara bebas dan terbuka. Nah, yang kedua ini melalui media dan penyiaran. Dapat mengkaji bagaimana media massa dan platform digital dapat berfungsi sebagai ruang publik yang efektif untuk penyebaran ajaran Islam dan diskusi keagamaan. Dan yang ketiga yaitu ada kritik terhadap masyarakat modern. Habermas mengkritik masyarakat kapitalis modern yang sering mengutamakan rasionalitas instrumental di atas rasionalitas komunikatif. Penyiaran Islam yang humanis dan program studi komunikasi penyiaran Islam pun dapat memanfaatkan kritik ini untuk mengembangkan model penyiaran Islam yang lebih humanis dan berfokus pada pemahaman dan kesejahteraan manusia, bukan sekadar efisiensi dan kontrol. Dan yang keempatnya itu ada pendidikan dan literasi komunikasi. Nah, Habermas menekankan pentingnya pendidikan dan literasi komunikasi dalam memperkuat demokrasi dan partisipasi publik. Nah, di sini juga ada kan dinamakan pendidikan dakwah. Nah, di program studi komunikasi dan penyiaran Islam dapat memasukkan kurikulum yang menekankan literasi dakwah yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menyampaikan pesan-pesan Islam secara efektif dan rasional. Caranya apa? Caranya melakukan pelatihan dialog. Untuk apa? Untuk mendorong pelatihan yang menekankan kemampuan dialogis dan negosiasi. Sehingga apa? Sehingga mahasiswa, khususnya
mahasiswa KPI dapat berkomunikasi dengan berbagai kelompok masyarakat dengan cara yang menghormati perbedaan dan mencari kesepakatan. Nah, yang kelimanya yaitu kontribusi dalam pemberdayaan masyarakat. Teori sosial kritis Habermas juga berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat melalui komunikasi yang inklusif dan partisipatif. Nah, dakwah partisipatif itu seperti apa? Nah, program studi komunikasi dapat mengembangkan pendekatan dakwah yang lebih partisipatif, di mana jamaah tidak hanya menjadi pendengar pasif, tetapi juga berkontribusi dalam proses dakwah. Nah, bisa kita ambil hikmahnya dari pertama sampai akhir, bahwasannya kesimpulannya hubungan antara teori sosial kritis Habermas dan program studi komunikasi dan penyiaran Islam dapat saling melengkapi. Nah, teori Habermas dapat memberikan kerangka kerja yang kuat untuk memahami dan mengembangkan praktek komunikasi yang lebih efektif, inklusif, dan dialogis dapat konteks dakwah dan penyiaran Islam. Dari sini juga program studi komunikasi dan penyiaran Islam dapat memanfaatkan konsep-konsep dari teori Habermas untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan praktek penyiaran Islam sehingga lebih relevan dan responsif terhadap tantangan masyarakat modern. Mungkin sekian yang bisa saya utarakan terkait teori sosial kritis Habermas. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon maaf sebesar-besarnya. Undur maqala wala tandur mankila. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.